20. Ajak pulang berdua. Hampir 2 minggu Christine telah bekerja di perusahaan Central Asia Group. Besok hari Kamis Christine, Arhan dan Laura akan meminta izin libur untuk menghadiri acara wisuda mereka. Telah cukup lama bekerja di perusahaan ini, Christine pun telah terbiasa, sudah paham dengan ritme kerja perusahaan tersebut. Christine bahkan sudah tahu bahwa saat ini Pak Rafli sedang menjalankan sebuah mega proyek pembangunan Central Paradise, sebuah pulau yang akan diubah jadi tempat pariwisata. Banyak investor yang telah terlibat dalam proyek tersebut, proyek yang ditunggangi oleh Central Group. Wajar saja jika Pak Rafli begitu sibuk. Di hari wisuda Christine nanti bahkan pria itu tak akan mampu hadir, karena setelah mengajar di jam pagi Pak Rafli akan langsung pergi untuk bertemu beberapa investor. Membahas tentang proyek pembangunan yang mulai berjalan. Arhan akan jadi pendampingku saat wisuda nanti, lalu siapa pendampingmu? Hanya keluarga ya? Tanya Laura di sela-sela pekerjaan yang masih mereka kerjakan. Meja yang bersebelahan membuat komunikasi tetap saja bisa terjalin di antara mereka berdua. Laura bisa bicara seperti itu karena sekarang tidak ada Arhan di sini. Arhan sedang bertemu dengan atasan. Entah siapa yang memulai lebih dulu, tapi sekarang ini ada istilah pendamping wisuda yang biasanya ditujukan untuk kekasih. Jika tak ada kekasih saat wisuda rasanya akan kurang jadi bahan pembicaraan, saat wisuda juga seperti ajang pamer kekasih. Christine sebenarnya tak ambil pusing tentang hal itu, namun Laura selalu mengusiknya. Sudah kuduga sih, kamu tidak akan punya kekasih saat kita wisuda nanti. Hidupmu terlalu kaku Chris, kata Laura lagi lalu terkekeh. Umur kita sudah 22 tahun, tapi kamu bahkan belum pernah pergi ke klub malam, hihihi. Laura sampai tertawa tertahan saat mengucapkan hal itu. Christine yang telinganya gampang panas langsung menghentikan semua pekerjaan dan menatap sang musuh. Apa benar kamu pergi dengan Arhan? Kemarin dia mengajakku pergi, haruskan aku iyakan? Tanya Christine, satu pertanyaan yang langsung membuat Laura terdiam. Pasalnya apa yang diucapkan tentang Arhan tadi memang bohong, tepatnya masih berusaha untuk mengajak Arhan pergi bersama. Aku memang kaku, aku memang tidak pernah pergi ke klub malam, tapi maaf Laura, kamu bukan tandinganku. Timpal Christine lagi. Di saat perdebatan itu masih berlangsung, Arhan datang dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya serius sekali, tanya Arhan. Kemeja panjangnya digulung hingga ke siku, lengannya yang kokoh nampak jelas. Kata Laura kamu akan jadi pendampingannya saat wisuda. Apa benar? Tanya Christine langsung. Iya kan Ar? Kita sudah sepakat kan? Sahut Laura pula, besar harapannya Arhan akan mengiyakan. Dia bahkan menatap penuh permohonan, tak ingin dipermalukan oleh Christine. Tidak, bukankah aku mengajakmu? Balas Arhan, dia menatap Christine intens. Sebuah interaksi yang membuat Laura langsung sadar bahwa Arhan telah terhasut oleh Christine. Christine telah memperdaya Arhan. Kita tidak perlu jadi pendamping satu sama lain, kita akan wisuda bersama teman-teman, jawab Christine, dengan bibir yang tersenyum lebar, lalu menatap Laura dengan tatapan sinis. Setuju juga, balas Arhan. Asalkan Christine tidak membawa seorang pria ke acara wisuda itu Arhan sudah merasa lega. Pertemanan ini dia yakini semakin lama akan semakin manis. Christine dan Arhan saling lempar senyum, sementara Laura mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Mendadak seperti kambing conge di antara kedua orang tersebut. Kesal maki Laura di dalam hati. Meskipun sedang merasa tak baik-baik saja, namun dia tetap harus melanjutkan semua pekerjaan. Sore ini Rafli masih mengajar di kampus, demi membuat Laura semakin kesal, Christine berencana untuk pulang bersama Arhan. Jadi di saat jam 4 sore Christine mengabarkan tentang rencananya tersebut. Pak, nanti tidak usah datang ke kantor untuk menjemputku, aku akan pulang bersama Arhan. Apa ini rencanamu untuk membuatku kesal?
Balas Rafli dengan cepat, padahal saat ini pria itu sedang mengajar, tapi bisa membalas pesan secepat ini. Astaga, tidak Pak, bukannya kemarin aku sudah bilang. Aku lelah membuat Pak Rafli marah, karena Bapak tidak marah-marah, jadi aku sudah ikhlas dengan hubungan ini, yang jelas suatu saat nanti akan berakhir. Aku pulang dengan Arhan karena ada sesuatu yang ingin kami beli, balas Christine, sedikit berbohong tentang beli-beli, karena alasan utamanya adalah Laura. Beli apa? Untuk wisuda besok. Apa? Li rahasia. Kesal Christine, padahal dia bingung sendiri mau jawab apa. Kebohongannya jadi terkesan berkelanjutan. Sejak kapan kita memiliki rahasia? Tidak perlu pulang dengan Arhan, nanti tetap aku yang akan mengantarmu pulang. Aku tidak butuh izin Bapak, yang penting aku sudah bilang, balas Christine yang kukuh, dia tak ingin dikekang oleh pria itu. Lagi pula hubungannya dengan Arhan hanyalah teman. Kamu berani membantahku? Tanya Rafli. Namun kali ini Christine tak membalas lagi pesan tersebut, dia justru menyimpan ponselnya di dalam tas. Christine, balas pesanku, Christine. Pesan Rafli bertubi-tubi, tapi pesannya sudah tidak terbaca lagi. Gadis itu, gumam Rafli, tanpa sadar bergumam seperti ini saat berada depan kelas. Untung saja para anak didiknya masih sibuk mengerjakan tugas, jadi tak menyadari jika dosennya sibuk sendiri dengan ponselnya. Jam 5 sore wajah Laura sudah terlihat ditekuk, pasalnya dia telah tahu bahwa William akan mengantar Christine pulang. Tahu begini aku tidak usah bawa mobil, batin Laura, dia juga berharap Arhan akan menawarinya tumpangan. Sementara Christine tidak peduli dengan raut wajah apapun yang ditunjukkan oleh Laura, dia tetap melewati gadis itu dengan acuh dan segera pergi bersama dengan Arhan. Hih, menyebalkan sekali sih. Kesal Laura, setelah menghentak-hentakkan kakinya sendiri dia pun pergi dari sana. Kenapa kamu selalu berselisih dengan Laura? Tanya Arhan dengan nada meledek. Mereka telah berada di dalam satu lift yang sama. Arhan menatap Christine dengan senyum yang selalu terukir. Arhan bersandar di dinding lift dan menghadap gadis berwajah ketus tersebut. Tadi Arhan juga lihat saat Christine dan Laura terlibat perdebatan. Dia yang lebih dulu mulai, dia menyukaimu dan selalu membanggakannya di hadapanku. Apa? Nora menyukai aku? Kamu tidak tahu. Cih. Padahal sikapnya terlihat dengan sangat jelas. Dia masuk ke perusahaan ini juga karena kamu. Benarkah? Jangan pura-pura tidak tahu. Jadi akhirnya kamu menerima tawaranku untuk pulang bersama karena Laura. Kamu merasa keberatan. Maaf, balas Christine, saat itu bertepatan dengan pintu lift yang terbuka, mereka berhenti di lobi. Namun bukannya langsung keluar, keduanya justru masih saling bertatapan. Sebab pembicaraan masih di tahap serius. Tidak apa-apa, aku akan dengan senang hati selalu. Kamu manfaatkan, balas Arhan. Rafli yang berdiri di depan pintu lift langsung mendelik saat mendengar ucapan Arhan tersebut. Dan Christine makin terkejut ketika dia lihat sang dosen galak berdiri di sana. Langkahnya yang hendak keluar dari lift seketika terhenti.